Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Saknes Tarigan dengan NIM 122370019 dari Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi yang saya dapat dari pertemuan mata kuliah Valuasi Tambang minggu keempat yang diampu oleh Bapak Rahmat Fadila, STMT. Pada minggu keempat sendiri membahas mengenai laporan keuangan, di mana laporan keuangan mencakup tiga pokok pembahasan. Di antaranya yang pertama, laba. Laba adalah selisih positif antara pendapatan yang diperoleh oleh suatu perusahaan atau individu dari aktivitas bisnis dengan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Laba menunjukkan keuntungan finansial yang diperoleh setelah semua biaya, termasuk biaya operasional, pajak, dan pengeluaran lainnya telah dikurangkan. Laba dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah laba kotor, di mana pendapatan total dikurangi dengan biaya produksi atau biaya langsung. Dua adalah laba bersih. Laba bersih adalah laba yang tersisa setelah semua biaya, termasuk operasional pajak dan biaya lainnya telah dikurangi dari pendapatan. Nah, yang kedua ada arus kas. Arus kas dalam pertambangan adalah aliran uang yang masuk dan keluar dari operasional pertambangan selama periode tertentu. Hal ini mencakup semua transaksi keuangan yang terkait dengan kegiatan eksplorasi, ekstraksi, pengolahan, dan penjualan mineral. Dan yang terakhir ada neraca. Neraca dalam pertambangan adalah laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan suatu perusahaan tambang pada titik waktu tertentu. Neraca memberikan gambaran tentang aset dan kualitas penambangan perusahaan yang membantu dalam menilai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Berikut adalah komponen utama di dalam neraca kas. Yang pertama adalah aset. Aset dibagi menjadi tiga, yaitu aset tetap atau aset yang asli yang berumur panjang seperti penambangan, bangunan, dan infrastruktur lainnya yang digunakan selama operasi penambangan berlangsung. Yang kedua, aset lancar atau aset yang berumur pendek. Contohnya itu termasuk kas, biaya utang piutang, dan persediaan yang dapat dikembangkan menjadi dalam 1 tahun. Yang ketiga, aset tak berwujud atau aset yang tidak memiliki contoh fisik. Contohnya ada hak paten dan merek dagang. Nah, yang kedua ada kewajiban. Yang pertama ada kewajiban jangka pendek perusahaan atau kewajiban yang contohnya adalah uang kas ataupun persediaan. Yang kedua ada kewajiban hutang, yaitu kewajiban yang berhak dibayar oleh perusahaan. Yang ketiga adalah kewajiban jangka panjang. Contohnya kewajiban dalam melakukan rehabilitasi lingkungan, pemeliharaan alat, dan lainnya. Dan yang keempat ada investasi, di mana kegiatan ini dilakukan dengan menempatkan dana atau aset di dalam suatu instrumen perusahaan atau proyek yang kemudian tujuannya untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Demikian materi tentang valuasi tambang minggu keempat yang bisa saya bahas. Bila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih Pak.